Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, I'm Hafsa Fatia Mutmainah. Welcome to my video tutorial on how to analyze the data by using descriptive statistics by calculating measure of central tendency, calculating measure of variability, and drawing polygon. So, jadi kita hari ini akan mencari mean, median, modus, range, quartile, variance, and standard deviation dari suatu data. Yang pertama, kita harus menyiapkan data mentahnya dan simpan di kolom A. Jika datanya belum berurutan, maka kita urutkan dengan cara blok semua data, klik kanan, lalu klik sort, lalu klik sort lagi, yang sort smallest to largest. Lalu copy paste data yang sudah diurutkan ke kolom B. Lalu hapus data yang duplikat. Hal ini bertujuan untuk agar kita tahu berapa saja yang ada di data tersebut. Caranya dengan blok data di kolom B, lalu klik bagian data yang di atas, lalu klik icon ini yang bertuliskan remove duplicate, lalu klik yang ini dan klik select all, lalu klik OK saja. Selanjutnya, Anda harus membuat tabel seperti ini dengan 7 kolom nomor, skor, frekuensi, X kali F, X kurangi min, X kurangi min kuadrat, dan juga F kali X kurangi min kuadrat. Dan barisnya disesuaikan dengan jumlah data yang tadi, data yang ada di kolom B. Karena datanya ada 17, maka kita buat 19 baris, yaitu satu baris untuk keterangan yang di atas, dan satu baris untuk jumlahnya di bawah. Lalu selanjutnya, pindahkan data di kolom B ke bagian skor atau X, lalu isi frekuensi dari setiap skornya dengan memakai rumus count if. Kita tulis sama dengan count if, lalu blok semua data mentah yang di kolom A, lalu enter. Nah, hasilnya sudah ada. Maka agar kita tidak mengerjakannya satu-satu, kita bisa lakukan pengisian otomatis dengan cara diseret seperti ini. Pastikan tanda plus pada kursor yang full hitam baru bisa Anda seret. Dan frekuensi akan terisi otomatis. Lalu selanjutnya, kita isi bagian X kali F dengan cara ketik sama dengan, lalu klik kolom X yang sebaris, dikali, klik bintang, klik juga kolom F yang sebaris atau frekuensi, lalu klik enter. Untuk mengisi data di bawahnya, kita dapat melakukan hal yang sama seperti tadi dengan menyeretnya dari atas seperti ini. Lalu selanjutnya, jumlahkan dulu frekuensi dan X kali F-nya menggunakan rumus sama dengan sum. Ketik sama dengan sum, lalu blok data frekuensi, lalu enter. Untuk mengisi jumlah X kali F, kita seret saja dari pinggir seperti ini. Sebelum kita mengisi kolom X kurangi min, kita cari dulu minnya, mainnya, dengan cara ketik sama dengan pilih jumlah dari XF, X dikali F, lalu dibagi. Kita menggunakan slash atau garis miring untuk bagi. Lalu klik jumlah frekuensi, lalu enter. Nah, itu hasil mean-nya. Selanjutnya, jika sudah mendapatkan mean, kita bisa mengisi X kurangi min, mean. Caranya, klik sama dengan, lalu klik skor atau X yang sebaris, lalu yang ini, lalu dikurangi mean yang sudah kita cari tadi, klik di kolomnya saja, lalu enter. Lalu untuk mengisi kolom di bawahnya, cukup lakukan hal yang sama seperti tadi,
yaitu seret dari atas ke bawah, maka kolomnya akan terisi otomatis. Selanjutnya kita cari X kurangi mean kuadrat dengan cara klik sama dengan, lalu klik kolom X kurangi mean yang sebaris di sebelahnya, lalu pangkat 2. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama, yaitu mengisi data otomatis dengan cara menyeret dari atas ke bawah. Selanjutnya kita cari F dikali X kurangi min kuadrat dengan cara klik kolom frekuensi yang sejajar, lalu dikali menggunakan tanda bintang, lalu klik kolom X min kuadrat sebelahnya, lalu klik enter. Lakukan hal yang sama, yaitu seret dari atas ke bawah untuk mengisi kolomnya secara otomatis. Lalu selanjutnya kita jumlahkan 3 kolom yang di bawah ini, jumlah dari X min kuadrat, dan F dikali X kurangi min kuadrat dengan cara seret dari pinggir seperti ini, maka akan terisi otomatis. Setelah selesai mengisi tabel ini, barulah kita cari measure of central tendency, yaitu mean, median, dan mode. Kemudian kita baru mengisi measure of variability. Sekarang kita isi dulu measure of central tendency. Kita bisa memakai 2 cara, yaitu manual dan Excel. Oke, langsung saja kita mulai dari mean. Untuk menghitung manual mean sama seperti tadi, yaitu sama dengan klik jumlah X dikali F, jumlahnya yang di bawah, dikali jumlah frekuensi, lalu enter. Nah, kita sudah mendapatkan mean secara manual. Lalu cara mencari median manual, yaitu klik sama dengan, buka kurung, klik jumlah frekuensi tambah 1, dibagi 2, lalu enter. Ini adalah urutan di mana nilai median berada, yaitu urutan ke-38. Kita isi sama dengan A38 di pinggirnya, sama dengan klik kolom A urutan 38, lalu enter, maka akan terisi otomatis. Lalu untuk mencari mode atau modus dengan cara manual, yaitu kita cukup lihat skor yang memiliki frekuensi tertinggi. Di sini yang memiliki frekuensi tertinggi adalah nilai 78, yaitu memiliki frekuensi 10. Lalu kita cari menggunakan rumus Excel. Untuk mencari mean dengan rumus Excel, yaitu klik sama dengan average. Kita memakai rumus average. Lalu blok data mentah yang di kolom A, lalu enter. Maka ini hasilnya. Hasilnya akan sama dengan yang kita hitung secara manual. Lalu cara mencari median dengan rumus Excel, yaitu dengan rumus sama dengan median, lalu blok data mentah di kolom A, lalu enter. Hasilnya di sini sama dengan manual. Namun disclaimer, hasilnya bisa saja berbeda dengan hasil yang manual untuk median dan kuartil. Namun perbedaan itu tidak signifikan, paling hanya berbeda 0, saja. Lalu kita mencari modus atau mode dengan rumus Excel tentunya, yaitu ketik sama dengan mode blok data mentah di kolom A, lalu enter. Hasilnya sama dengan manual. Setelah itu kita menghitung measure of variability, yaitu mencari range, quartile, interquartile variance, dan standard deviation. Di sini juga sama, terdapat 2 cara untuk mencarinya, yaitu manual dan Excel. Pertama kita hitung dulu secara manual. Kita mulai dari range. Caranya dengan mengetik sama dengan
klik kolom nilai tertinggi, lalu dikurangi, klik kolom nilai terendah, lalu enter. Hasilnya adalah 52. Selanjutnya, kita hitung kuartil dengan cara manual. Mulai dari kuartil 1. Untuk menghitung kuartil 1, kita harus menggunakan rumus. Mari kita ketik saja rumusnya. Sama dengan 1/4 dikali buka kurung hasil frekuensi tambah 1. Tutup kurung, lalu enter. Untuk kuartil 2 kita ubah saja awalnya menjadi setengah, yaitu kita ketik sama dengan setengah 1/2 dikali buka kurung hasil frekuensi ditambah 1. Tutup kurung, enter. Hasilnya 38. Lalu kita cari kuartil 3. Lalu kita ubah awalnya, yaitu memakai 3/4. Jadi sama dengan 3/4 dikali jumlah frekuensi ditambah 1. Hasil ini bukan menunjukkan nilai dari kuartilnya, melainkan ini adalah urutannya. Jadi letak di mana nilai itu berada. Untuk mencari berapa nilainya, kita cari menggunakan urutannya. Kita tinggal ketik sama dengan, karena ini urutannya ke-19, kita klik kolom A ke-19, lalu enter. Isinya 70. Lalu yang kuartil 2 juga sama, kita ketik sama dengan klik kolom A ke-38. Hasilnya 76. Lalu kuartil 3 juga sama, kita klik sama dengan, lalu klik kolom A urutan ke-57, lalu enter. Hasilnya, nah ini isi dari kuartil. Lalu kita cari interkuartil. Interkuartilnya menggunakan rumus sama dengan klik kolom hasil dari kuartil 3. Klik, lalu dikurangi kuartil 1. Klik kolomnya, lalu enter. Jumlahnya jadi 12. Lalu kita cari variance. Untuk mencari variance, kita memakai rumus sama dengan klik jumlah dari fx kurangi mean kuadrat, yang ini, lalu dibagi buka kurung jumlah frekuensi 75 dikurangi 1, tutup kurung, dan klik enter. Hasilnya segini. Kemudian kita cari standard deviation. Kita menggunakan rumus sama dengan SQRT, lalu klik hasil dari variance tadi, klik kolomnya, lalu enter. Hasilnya segini. Nah, yang manual sudah beres. Kita lanjut menghitung dengan cara Excel. Dimulai dari range, yaitu menggunakan rumus sama dengan max blok data mentah di kolom A dikurangi min, lalu blok juga data mentah di kolom A, lalu enter. Hasilnya akan sama dengan cara manual, yaitu 52. Lalu kita cari kuartil dengan menggunakan rumus kuartil.ixc. Kita mulai dari kuartil 1, ketik kuartil.ixc, lalu blok data mentah, titik koma, titik koma, kita isi kuartnya adalah 1 karena ini kuartil 1. Lalu tutup kurung, lalu enter. Selanjutnya kuartil 2 kita
mencari dengan rumus yang sama dengan kuartil IXC, buka kurung, blok data mentah, titik koma, ganti menjadi 2 karena ini kuartil 2. Lalu kuartil 3 juga sama, tinggal ganti saja ujungnya menjadi 3. Kuartil IXC, blok data mentah, titik komanya 3. Enter, sudah hasilnya sama dengan cara manual ternyata. Lalu kita cari interkuartil dengan rumus Excel itu sama cara menghitungnya, yaitu sama dengan klik Q3 dikurangi Q1, enter, hasilnya sama 12. Lalu kita mencari variance dengan menggunakan rumus sama dengan var.s, yang S ya, ini ada 2 macam, P dan S, tapi saya menggunakan yang S. Lalu blok data mentah yang di kolom A, lalu enter. Lalu yang terakhir kita isi standard deviation dengan menggunakan rumus sama dengan stdev.s, buka kurung, blok data mentah di kolom A, lalu enter. Kira-kira seperti ini hasil calculating measure of central tendency and measure of variability. For the last one, we must draw a polygon of this data dengan cara kita blok kolom skor dan frekuensi dari urutan 1 sampai 17 semuanya ya. Lalu klik insert di atas, lalu klik recommended charts, lalu pilih yang scatter, yang ini, atau yang ini scatter. Nah, langsung jadi. Kita pindahkan saja agar tidak menghalangi ke bawah. Kita pindahkan ke bawah agar tidak. Dan analisis data telah selesai. Semoga video tutorial ini dapat dipahami dan bermanfaat bagi kalian. Selamat mencoba dan thanks for watching and bye-bye.